Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat Bud. Dalam pembuatan video ini, kita akan menelusuri sejarah yang ada di kota Tasikmalaya, yaitu letaknya di Kampung Kerman, Desa Purwarahayu, Kecamatan Taraju. Sejarah yang akan kita telusuri yaitu sejarah tentang situs atau makom keputihan. Jangan dulu skip videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Let's go! Wabarakatuh, Sampurasun, sahabat Bud. Alhamdulillah, saya sekarang udah ada di lokasi, tepatnya ada di situs makam keputihan. Saya tidak sendirian, saya ditemani sama beliau, Bapak Hilman. Beliau ini sebagai juru kunci makam keputihan, dan beliau ini mendapat mandat dari juru kunci sebelumnya untuk melanjutkan juru kunci di makam keputihan. Kita akan tanya-tanya yang dilarang sama peziarah kalau ada sahabat Bud yang mau ziarah ke makam keputihan. Ya. Terlebih dahulu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya. Nah, alhamdulillah saya memperkenalkan dulu, nama saya Hilman. Saya petugas situs Keputihan atau Jupel. Di sini ada tata krama yang harus dipatuhi sama pejaroh semua ya, semua dari kalangan, tidak ada kalangan-kalangan tertentu gitu, untuk semua orang. Yang terlebih dahulu di sini kalau mau ke atas itu jangan memakai sandal. Jadi sandalnya itu harus disimpan di sekitar sini ya. Ya udah dilepas Pak ya? Iya, dilepas gitu. Yang kedua, pengunjung harus diwajibkan mandi ya. Mandi di Cikahuripan. Cikahuripan itu di sini mungkin ada situs Keputihan. Nah, Keputihan ada Cikahuripan. Untuk membersihkan jisim, nyetraan salira ya, untuk membersihkan luar dan dalam. Nah, makanya sebelum mandi harus membacakan sholawat terlebih dahulu ya, supaya kita ini bersih ya, benar-benar bersih untuk mengunjungi wali di atas sana. Begitu Pak, kira-kira. Terus adabnya gimana Pak? Adabnya kalau kita mau masuk ke makom, kita harus gimana dulu gitu? Ya. Biasa ya, saya kalau jaroh ya, kalau jaroh sebelum mandi udah beres semua. Di sana ada ritual khusus ya, nanti mungkin diperlihatkan ya, ada ritual-ritual khusus ya, supaya kita ini ada dalam kelancaran, tidak ada gangguan apapun gitu. Sebab di sini pos pertama gitu, pos pertama yang ditugas untuk menunggu pos itu yaitu Eyang Jajar. Jadi penjaga pintu makom ya Pak? Iya, iya. Penjaga pintu makom sahabat. Iya, ya seperti itu. Nah, barusan sahabat Bud kita udah dengar dari beliau sebagai juru kunci. Ya, selama di perjalanan, kan ini masih jauh ya ke makom ya. Nah, selama di perjalanan itu
kita jangan lepas membacakan sholawat ya. Kita Iya. di dalam hati ya Pak? Iya, sholawat apa saja ya gitu. Ya. Jadi kita harus sambil berjalan, sambil kita berdoa dalam hati, caranya mengucapkan kalimat sholawat ya. Sholawat. Mau sholawat Ibrahim, mau sholawat apa sajalah boleh gitu. Iya, ya. Ya, mari kita Ya. Dilepas dulu ya. Mungkin lepas dulu semuanya. Pak. Nah, di sini ya. Nah, di sini sebelum saya mengantar Jaroh gitu kan, di sini ada ritual-ritual khusus ya untuk perjalanan ke atas itu. Mungkin kalau dibilang nenek moyang saya ini membuka kunci gitu kan, membuka kunci di sini. Izin dulu Ya, izin dulu kepada Eyang Jajar gitu, sebab dia yang berjaga di sini gitu. sebagai penjaga pintu makam Iya. ya Pak. Iya. Ya seperti itu. Ya, mari Yuk. kita sahabat kita akan ritual dulu Pak. Langsung Pak. Langsung we. Langsung. Langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliullah ya mukdas agi sunnah salamun selasa. Sun agung sun agung. Jisim abdi akan salam tanya. Jembarna kasalirana wali syahdi sakti. Isuna sepatu pun. Tunggalnya wakalawan Gusti akna'u lillahi ta'ala. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, sebelum kita masuk ya ke area wali itu, nah di sini mungkin ada sesuatu ya mau saya perlihatkan, mau saya perkenalkan ya supaya kita semua tahu ya yang ada di makom situs Kaputihan itu ada apa gitu. Nah, mari. Nah, ini salah satunya peninggalan ya, peninggalan nenek moyang kita. Ini ya, namanya ini kalau bilang Sunda ya, kalau bilang di sini Jaas. Kalau bilang instansi saya itu Batu Lumpang, Menhir Batu Lumpang. Gitu. Ada lagi kalau bilang kiai ya yang datang ke sini itu ini tembikar katanya gitu kan, tembikar. Kalau sekarang mah bisa sebut nampan ya Pak. Iya. Tempat makanan. Iya, tembikar itu mangkok ya. Iya. Mangkok. Ini mungkin bekas fasilitas dulu itu ya. Nah, alhamdulillah saya dapat keterangan ya dari nenek moyang saya, terutama dari orang tua saya gitu. Batu Lumpang ini ada kekuatan gitu ya, ada kekuatan untuk kehidupan gitu. Ini kan ada dua ya. Iya. Yang satu ini untuk kelahiran Cirebon. Karena dulunya itu ini sudah dipersembahkan untuk Syekh Syarif Hidayatullah. Oh iya. Gitu. Cirebon ya Pak. Iya. Kalau ini luar Cirebon berarti untuk kita semua ya. Nah, ini kekuatannya ya. Ini bukan mitos, ini fakta banyak yang dirasakan orang-orang yang jaroh ke sini. Nah, ini bisa untuk kehidupan. Contohnya ya, untuk lingkungan rumah, toko, glosir gitu ya. Barangkali ada apa-apa gitu di tempatnya masing-masing ya. Ada orang-orang yang hasud jahil gitu. Nah, insya Allah cipratkan air ini ke seluruh lingkungan, fasilitas ya, sambil membacakan sholawat. Jangan lepas dari sholawat ya. Nah, itu pertama, insya Allah walaupun udah ada yang menyimpan sesuatu, insya Allah ilmunya tidak akan mempan gitu kan. Penangkal guna-guna Untuk ya Pak. penangkal guna-guna ya. Nah, yang kedua, bila mana ada orang sakit, keluarga, teman ya, orang tua kita, apalagi anak gitu, ini bisa dibasuhkan, diusapkan gitu, dilulurkan ya. Nah, jangan lepas dari sholawat itu Pak ya. Jangan lepas dari sholawat, insya Allah akan sembuh. Nah, yang ketiga ini untuk pertanian.
pertanian mau nanam apapun ini bisa dicampur ya, dicampur dengan bibit, apa disemprotkan juga bisa gitu Pak. Itu untuk kehidupan ya. Jadi Ya. secara ininya miliknya air keramat ya Pak. Iya, air keramat. Ya, ini yang dinamakan Cikaramat ya. Oh, Cikaramat. Cikaramat ya, Ya, begitu. keramat. Nah, itu diantaranya. Ini kan yang bikinnya ya. Ya. Yang bikin lumpang ini saya perkenalkan juga ya, ini fasilitasnya di sini ya, tempatnya yang namanya beliau itu Eyang Salakadomas Pandai Kawasa. Oh, jadi Gitu. yang bikin ini batu lumpang bukan batu lumpang Iya, batu lumpang. di Eyang Salakadomas. Eyang Salakadomas Pandai Kawasa gitu. Iya, jadi sahabat Bud, di sini kan ada dua Ya. ada dua bentuk batu lumpang ya. Yang satu ini untuk keturunan Cirebon. Jadi khusus untuk Cirebon ini yang agak kecil ya, kecil. Iya, iya. Nah, yang luar dari Cirebon ini yang satu lagi. Jadi Iya. bisa diambil ya Pak, airnya Iya. diambil. Diambil melalui ritual dulu itu. Ritual dulu, cara berdoa dulu. Ritual dulu ya. Jadi bisa disebut air keramat. Ya. Iya. Kenapa disebut air keramat? Karena setiap yang jaroh ini selalu didoakan ya Pak. Iya, iya. Didoakan. Iya. Nah ini sahabat Bud, ini situs yang pertama. Kita Iya. lanjut ke situs yang berikutnya. Iya. Nah sahabat Bud, ini situs yang kedua. Nah ini situs yang kedua ya, sama ini lumpang ya, apa tembikar gitu, bisa dikatakan tembikar gitu, apa jaas ya, jaas. Nah ini lumpang politik, apa disebut jaas politik gitu, kok begitu gitu kan. Nah dulu ya, sebelum wali masuk ke sini gitu, jadi di sini alhamdulillah gitu udah agama Islam ya, tapi Islamnya itu belum sempurna, ajarannya, bacaannya itu belum sempurna gitu, masih menggunakan contoh ya, Bismillahirrohmanirrohim itu Bismillahirrahmanirrahim dulu itu gitu ya, itu ajarannya dulu itu ya. Orang-orang di sini tidak mau gitu dilurusin kan, tidak mau dilurusin ya, seperti kita ini kan sekarang udah membaca Bismillahirrohmanirrohim gitu. Kalau ada orang yang mau meluruskan itu nolak mungkin ya. Ya masih nolak. Nah ya, nah dulu ada keyakinan ya Pak. iya, keyakinan iya. Nah di sini mungkin wali dulu itu tidak dengan peperangan, tapi dengan politik ya, sehingga beliau mengadakan budaya seni ya, kalau sekarang mungkin ronggeng apa tayuban gitu kan. Tayuban. Nah sehingga orang-orang di luar sana itu antusias pingin melihat gitu kan, pingin melihat. Nah ini sebagai karcisnya gitu kan, karcisnya seperti apa? Nah, menenggelamkan tangan kanan lalu dibasuh ke muka sambil membacakan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah kalau sesudah itu dia bisa masuk begitu mungkin kira-kira. Jadi ini ya situs yang kedua itu yang dinamakan lumpang politik ya. Iya. Lumpang politik. Jadi kenapa disebut lumpang politik sahabat Bud? Karena ini waktu dulu, waktu mau meluruskan agama Islam yang kita anut sekarang, nggak semudah membalikan tapak tangan gitu ya, para wali kita itu. Kenapa begitu? Karena harus dengan Islam pakai politik ya Pak. Iya, pakai politik. Ya. Jadi si para wali itu bikin di atas itu, di makom itu pegelaran ya. Tadi kata beliau itu seni ronggeng, tayuban gitu kan. Iya. Ya ini yang disebut dengan tempat karcisnya Pak. Iya, karcisnya ini. Barang siapa yang menonton ke atas, jadi harus beli karcis dulu lah, dengan cara bukan dengan uang, dengan emas, tapi dengan kalimat syahadat ya Pak. Iya, 2 kalimat syahadat ya. Barang siapa yang bisa mengucapkan kalimat syahadat bisa masuk ke pegelaran. Iya, ya seperti itu. Itulah keterangan dari situs yang kedua. Ya. Sekarang kita ke makomnya Pak. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Jadi sahabatku, kalau
kita Assalamualaikum itu ya akan waliullah ada ritual ya khusus muktas lagi. agisuna salamun sirullah Jadi salamun tidak sirullah sembarangan untuk masuk saja. Jadi harus ada simabdi yang ritual. tadim hakrak Agusti Maha Suci jembarna ka salirana wali sehadi sakti isunat aknau Allahu Akbar. Assalamualaikum. Nah, sahabat Bud, ini lokasi makom yang ada di Kaputihan. Dan ini kita tanya sama beliau, beliau juga akan menerangkan apa yang ada di sini gitu. Ya. Nah, ini ya yang pertama, ini dulunya itu tempat persembahan. Persembahan apa? Nah, persembahan dari hasil bumi ya. Oh, Seperti disimpan terlebih dahulu ya. Gitu. Untuk persembahan dulu itu. Gitu. Dan alhamdulillah dulu ya Abah cerita harinya hari Jumat dan tanggalnya itu saya lupa. Insya Allah di apa di sejarah ada gitu kan, di sejarah udah ada teks ya. Ini Bapak Soekarno bertawasul dulu di sini, pernah gitu ya. Ini batu yang ini Pak? Iya, di sini ya, gitu. Kalau ini ada batu nih Pak? Ya, ini menhirnya batu meriam gitu ya, batu meriam. Ya, bentuk kayak iya. kayak peluru ya Pak? Iya, ya seperti itu. Nah, sesudah dari sini ya sudah menyimpan. Nah, lalu kita itu tawasul di atas ya di sana tuh. Nah, jadi sahabat Bud, kalau yang mau jarak ke sini kita jadi bawa apa namanya? Membawa air. Bawa air dari bawah itu taruh di sini ya Pak? Iya. Taruh di sini. Ini apa buat apa? Ini lumpang ya, nampan. Oh, nampan ya. Ya bentuknya kayak nampan. Iya. Mungkin ada gerabah ya. Gerabah ini kebetulan udah hancur, udah pecah. Nah, itu juga ada sejarahnya dulu itu. Ini ada. Iya. Ini ada bekasnya sahabat Bud. Iya. Kayak kendi apa? Iya, gentong. Oh, gentong. Ya, gentong. Gentong. Ya, seperti Jadi itu. kalau kita ngambil air dari bawah, dari air kahuripan sama air keramat ya disimpan di sini. Disimpan di sini. Ya. Setelah itu kita beliau tawasul ya. Peziarah ini tawasul di sini. Jadi ini mendoakan para wali yang sudah meninggal ya Pak? Iya. Dan orang tua kita barangkali udah meninggal ya. Nini Aki Buyut Bao Jangawareng gitu. Didoakan sama kita semua supaya kita ini mendapatkan karomah beliau gitu kan, karomah beliau seperti itu. Nah, di sini ada berapa makom Pak? Yang didatangi itu sebetulnya di sini banyak ya, banyak makom-makom seperti Sang Hyang Adegan, Sang Hyang Puhun gitu kan, Kalang Bentang, Kalang Manapa gitu, Sekar Arum gitu di sini ada ya. Cuman mungkin sekarang ini yang khusus ya, yang khusus ini wali ya, kasihnya itu Syekh Haji Sakti Darmajati Rohmat Saking Kudrotullah. Nah, ini ada cerita mungkin ya, Syekh Haji Sakti ini mungkin utusan ya, utusan dari Gunung Jati ya, dari Gunung Jati, yaitu mungkin sahabat karibnya Syekh Syarif Hidayatullah waktu itu. Ditambah lagi Syekh Abdul Muhyi ya, Syekh Rohmat yang ada di Godog itu. Mungkin itu sahabat-sahabatnya dulu. Nah, ini ya. Ini patilasannya Syekh Haji Sakti ya. Syekh Haji Sakti yang di sini. Yang makumnya di sini. Iya, itu. Nah, itu yang sebelah itu ya. Nah, sebelah timur itu patilasannya Syekh Abdul Muhyi. Syekh Abdul Muhyi ya. Nah, ini yang sebelah barat ya. Patilasannya Syekh Rohmat. Syekh Suci ya, yang digodog itu. Oh iya. Iya. Kata beliau itu panggilannya Kian Santang. Iya, ya seperti itu. Nah, ini patilasannya Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah yang di Gunung Jati ya. Jadi ini tempat berunding ya Pak? Ya,
tempat berunding ya, coba lihat sahabat Bud, ini petilasannya. ada tempat-tempat kalau kalau sekarang kursi ya Pak, Iya, kursi, tempat kursi. duduk gitu, tempat duduk. Dari sini juga ada nih Ada batu meja ya. besar. Kalau Meja ya. sekarang itu mejanya ya, Iya. mejanya. Mungkin kalau dulu nggak ada meja dari kayu gitu. Iya. Dan ada lagi ini ada kalang bentang dan kalang manapa ya. Nah, ini kalang bentang dan ini kalang manapa ya. Jadi tugasnya apa ini Pak? Ini beliau itu kepercayaannya Syekh Haji Sakti waktu itu. Jadi dekengnya gitu ya. Kalau Apa? sekarang bodyguard ya? Bodyguard ya. Bodyguard. Bodyguard. Ya, bodyguardnya. Pengawal. Ya. Pengawal ya bisa. Pengawal. Ya. Pengawal. Seperti itu. Ini maseban, ini maseban masih luas ya. Masih luas. Ya udah, mungkin itu ya. Jadi, di sini. Setelah ini kita, bagi peziarah itu langsung kemana Pak? Habis itu Langsung ke tempat syariat ya. Pemangkonan. Syariat Pamangkonan ya. Nah, jadi sahabat Bud, kalau peziarah sudah berdoa di sini, apa namanya, Ritual ya. sudah ritual. Jadi peziarah itu langsung menuju ke Pamangkonan. Pamangkonan. Ya. Kita langsung menuju ke Pamangkonan, sahabat Bud. Ya. Nah ini ya. Nah, sahabat Bud, ini lokasi tempat pemangkonan. Jadi apa caranya kita atau gimana, tanya dulu sama beliau. Ya. Caranya gimana gitu Pak? Mungkin saya akan membukakan sedikit sejarahnya ya supaya tahu. Mungkin orang-orang di luar sana itu ingin tahu gitu kan. Ini yang bernama Sang Hyang Adegan dan Sang Hyang Puhun Mangkubumi itu dulunya itu utusan dari Ciung Wanara ya. Ciung Wanara mungkin di Karangkamulyan. Sewaktu kerajaan Galuh memberikan satu buah kerajaannya untuk anak-anaknya, untuk Ciung Wanara dan Aryang Banga itu dulu itu. Nah, kebetulan Ciung Wanara itu dikasih ke sebelah baratnya. Untuk memperluas wilayah, beliau itu mengutus dua penggawanya, yaitu Sang Hyang Adegan dan Sang Hyang Puhun ya, dan Sang Hyang Puhun Mangkubumi. Jadi Gitu. ini yang dinamakan Sang Hyang Adegan. Yang satu lagi sahabat Bud, ini. Sang Hyang Puhun Mangkubumi Oh, ya. ini Pak ya? Iya. Ini Sang Hyang Puhun Mangkubumi. Iya. Iya. Itu patilasan ya. Ya, petilasan. Patilasan, dan ini mungkin yang orang-orang dipakai syariat ya. Syariat. Nah, tugas saya mungkin di sini untuk meluruskan akidah kepada semua pengunjung gitu kan, yang ditakutkan akidahnya itu melenceng ya, disalahgunakan gitu. Nah, sahabat Nah, Bud, ya seperti itu ya. sahabat Bud, ini caranya. Jadi intinya habis kita berdoa dari sana, Iya. habis ritual, apakah ritual kita apa namanya, hajat gitu ya Pak? Iya. Hajat atau kemauan kita itu akan terkabul atau tidaknya, atau cepat atau lambatnya terkabul, kita dites ya Pak? Iya. Kalau secara bahasa kita sekarang mau dites ya? Iya, bisa dibilang begitu gitu kan. Jadi apakah kita itu apa namanya teh, akan sampai apa enggak gitu kan. cepat terkabulkan, ya, cepat atau enggak, lambat gitu. Terkabulkan? Iya. Gitu ya. Iya. Iya. Kita Nah, akan seperti itu ya. Coba dikebelakangkan tangannya Pak. Ya, raih salah satu tangan ya. Nah, itu kan. Nah, itu sampai. Ini kan syariat ya. Syariat itu seperti apa? Nah, seperti kita lapar ya, syariatnya itu memakan nasi ya. Memakan nasi. Nasi kalau cuman dilihat dulu itu tidak pernah kita kenyang kan? Nah, terkecuali kalau kita memakannya ya, nasi itu dimakan sama kita, nah insya Allah yang tadinya lapar itu akan berhenti laparnya menjadi kenyang ya. Sari pangabakti rasa pangawasanya gitu ya.
energinya. Nah, mungkin di sini juga sama, Pak ya. Nah, yang dinamakan syarat itu energinya. Energi dari alam, energi ya. Yang dinamakan energi itu kekuatan, Pak. Kekuatan batin kita, akidah kita, ya, kemauan kita, gitu, itikad kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, seperti apa kekuatannya? Yang tadinya malas, insya Allah akan menjadi apa? Gitu kan? Nah, kebalikannya ya, menjadi semangat. Gitu ya. Yang tadinya rezekinya kurang barokah, insya Allah akan menjadi barokah. Jadi intinya sahabat Bud, kita itu wajib ikhtiar dan berdoa. Ya. Ya, intinya gitu. Tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dari sahabat Bud, dari penelusuran sejarah yang ada di Keputihan ini, saya bersama teman-teman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.